Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Rasa-rasanya dua hari raya tidak terlalu populer. Biasanya kita hanya mempopulerkan Natal dan mulai Paskah, tapi hari kenaikan dan keturunan Roh Kudus hampir-hampir dilupakan. Yang paling hampir dilupakan adalah keturunan Roh Kudus, karena itu mungkin bertepatan hari Minggu sehingga dilupakan orang. Ya, bahkan lucu kalau pendeta lupa. Mari kita baca firman Tuhan. Ada berapa bagian yang saya akan bacakan untuk kita. Pertama dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 20. Kemudian Injil Lukas pasal 24 dan Kisah Rasul pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang terakhir ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Lukas bagian terakhir ayat 50. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Satu lagi dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Mungkin bagus saya baca ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Yang kita renungkan pada pagi ini dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ialah sukacita dari kenaikan Yesus ke sorga. Sukacita dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu dalam Lukas pasal 24 bagian ayat 52-53. Biasanya kalau terjadi perpisahan, entah dalam keluarga, entah di kampus atau di sekolah, atau di satu instansi, atau kematian, biasanya perpisahan itu menyedihkan, disertai dengan tangisan, disertai dengan air mata, khususnya bagi yang ditinggalkan. Kalau kita bepergian jauh, biasanya yang ditinggalkan itu
meneteskan air mata. Saya kira di sini rata-rata sudah punya anak yang sudah tua. Biasanya kalau anak-anak kita pergi jauh sekolah, lalu kita lepaskan, biasanya menangis. Ada anaknya, adik dari istri saya di Masamba, anaknya perempuan dan saya satu. Anaknya tamat tahun ini dan sedang bergumul untuk berpisah dengan anaknya. Kukuan biasa buat gue, lo bukan sekolah. Karena dia merasa sedih akan ditinggalkan oleh anak satu-satunya. Kukuan susi beto ya, nah tak dia dari kuan nabaga, anak pesikolah. Nah terowong kampaikin. Tapi sepanjang kita izinkan anak kita pergi sekolah, pasti kita rasa sedih. Tapi itu hanya sementara. Masih ada kata, apalagi demo alat canggih, sudah bisa kita video call, sudah bisa kita lihat walaupun anak kita jauh, kita bisa berkomunikasi. Itu pada zaman sekarang, kalau zaman dulu telepon tidak ada. Zaman Tuhan Yesus belum ada video call. Jangankan video call, telepon pun belum ada. Dan dalam bacaan kita, Lukas melaporkan bahwa murid-murid setelah menyaksikan Yesus naik ke sorga, mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Bahasa ini saya terjemahkan dengan sangat bersukacita atau dengan sukacita yang sangat besar. Injil Markus melaporkan bahwa setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid malah dengan semangat, ada gairah pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Bukannya masuk kamar kurung diri, bukannya mereka menangis. Ini mereka sudah sekian lama, kurang lebih 3,5 tahun atau paling kurang 3 tahun. Mereka hidup bersama-sama siang malam dengan Yesus Sang Guru Agung mereka. Kini mereka berpisah. Dan belum ada alat komunikasi untuk telepon-teleponan. Tapi dikatakan malah pulang ke Yerusalem dengan sukacita besar dan dengan semangat yang besar mereka memberitakan Injil ke segala penjuru. Berarti dari kenaikan Yesus itu mereka mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Pertanyaannya ya, mengapa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga justru mendatangkan sukacita yang besar? Mengapa kenaikan Yesus ke surga mendatangkan sukacita yang besar? Yang pertama, dalam Markus 16 ayat 19, karena Tuhan Yesus naik ke surga dengan tugas yang jelas. Itu juga tadi kita nyanyikan dalam kemenangan iman. Ia naik ke surga dengan tugas yang jelas. Dia naik ke surga dengan peran yang jelas. Dia naik ke surga dengan misi yang jelas. Setelah 40 hari dari kebangkitannya, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada sejumlah orang dalam bermacam-macam kondisi, termasuk kepada murid-muridnya. Terakhir, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya dan membawa mereka ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu sebelah timur Yerusalem, hanya dibatasi dengan lembah Kidron, atau orang biasa katakan Sungai Kidron. Di sana Yesus memberikan perintah kepada murid-murid supaya mereka pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Itu Markus pasal yang ke-16 ayat 15-16. Mereka diperintahkan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Mungkin kita berkata, segala makhluk berarti bukan hanya manusia, berarti termasuk kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan juga. Ya. Memang
binatang atau tumbuh-tumbuhan tidak diselamatkan. Tapi makna dari perintah ini ialah orang atau kita orang percaya diutus untuk membawa damai sejahtera, memberitakan keselamatan kepada segala makhluk. Implikasinya ialah kita hadir di tengah-tengah dunia ini membawa damai sejahtera, bukan merusak alam. Setelah itu Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ia terangkat ke surga. Murid-murid menyaksikan kenaikannya, dan bahwa Tuhan Yesus katakan ia naik dan duduk di sebelah kanan Allah di surga. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Apa arti Yesus duduk di sebelah kanan? Kenapa bukan di sebelah kiri? Istilah sebelah kiri, sebelah kanan ini yang pernah diperebutkan oleh dua murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Lalu mereka mengutus mamanya, "Mak, tolong sampaikan kepada guru kami supaya nanti kami dua orang duduk di sebelah kanannya satu dan di sebelah kirinya satu." Apa makna sebelah kanan, sebelah kiri? Sebelah kanan, sebelah kiri adalah tempat terhormat. Sebelah kanan adalah tempat terhormat pertama, sebelah kiri adalah tempat terhormat kedua. Mungkin itu sebabnya ya dalam pernikahan ada gereja, kalau baru masuk gereja pengantin perempuan di sebelah kiri. Setelah dinikahkan atau disahkan pernikahannya, ditukar tempatnya, maka biasa perempuan di sebelah kanan. Berarti dari posisi tempat terhormat kedua ke tempat terhormat yang pertama. Saya nggak tahu apakah itu dasarnya, karena memang Alkitab tidak terlalu menjelaskan secara rinci tentang prosedur-prosedur pernikahan. Tapi mungkin itu alasannya. Nah, Yesus naik ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Artinya tugas Yesus di dunia ini sudah selesai. Kini dia pergi mengerjakan sebuah tugas baru bagi gereja, bagi kita, yaitu dia naik ke surga menjadi imam besar. Imam besar tugasnya adalah sebagai pengantara. Dalam perjanjian lama kita mengenal imam besar Harun. Imam besar Harun adalah pengantara antara umat dengan Tuhan. Ini bedanya dengan nabi. Nabi itu pengantara dari Tuhan kepada umat, dari atas ke bawah. Imam pengantara dari bawah ke atas. Jadi tugas nabi dan tugas imam itu agak sedikit berbeda, walaupun sama-sama memberitakan firman Tuhan. Tapi imam itu adalah orang yang diangkat menjadi perwakilan dari umat kepada Allah. Itu sebabnya dalam perjanjian lama orang-orang Israel secara umum tidak boleh langsung menghadap Tuhan, harus melalui perwakilan. Mereka membawa semua doanya, bebannya kepada imam yang sampaikan kepada Allah. Imam yang berdoa menyampaikannya, itu disebut pengantara. Dan Yesus naik ke surga, dia menjadi imam besar. Imam besar yang demikianlah yang kita butuhkan, yaitu imam besar yang mengerti penderitaan umatnya. Dia pernah menderita, dia mati dan bangkit kembali dan naik ke surga, melintasi segala langit. Dan dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga, menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Itu sebabnya dia mengajarkan kalau kita berdoa. Yesus mengajarkan kita menyampaikan doa kepada Bapa, alamatnya kepada Bapa, tapi melalui dia. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan kepadamu. Tidak salah kalau guru-guru sekolah minggu mengajar sekolah minggu berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tidak salah.
nanti dia sampaikan kepada Bapa. Tapi alamat doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ialah Bapa kami yang di sorga. Bapa kami di sorga itu alamat kita mengirim doa kita kepada Bapa di dalam nama Yesus. Yesus yang menyampaikan, Dia yang menyampaikan, Dia yang tahu kelemahan kita, dan Dia yang menyampaikan semua persoalan kita kepada Bapanya. Dia adalah imam besar yang telah melintasi langit, yang tanpa salah dan cacat, tanpa dosa, yang telah mempersembahkan korban satu kali untuk selama-lamanya. Dia adalah imam besar, berarti dia adalah jalan untuk sampai kepada Bapa di surga. Itu sebabnya dia katakan dalam Yohanes 14 mulai ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku tersedia tempat yang besar. Aku pergi ke sana menyediakannya. Bila selesai, aku akan kembali. Lalu murid-murid tanya, kemanakah engkau pergi? Tunjukkanlah jalan itu. Khususnya kepada Thomas yang ragu-ragu. Lalu Yesus katakan ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan satu-satunya. Dialah jalan yang lurus. Dialah jalan yang kita butuhkan untuk sampai kepada Bapa. Dia sebagai imam besar, artinya dia adalah jalan, dia adalah sarana, dia menjadi jembatan untuk dapat sampai kepada Bapa di surga. Dalam perjanjian lama, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui seorang imam. Itu sulitnya dalam perjanjian lama. Maka seseorang setiap tahun harus membawa korban, mempersembahkan korban, diambil darahnya oleh imam besar dan dibawa ke dalam ruang Maha Kudus. Dan itu disebut dengan Paskah, mempersembahkan darah domba untuk penghapusan dosa umat manusia. Dan Yesus telah kerjakan semua itu. Yesus telah mengerjakan pekerjaan di dunia ini. Ia mati memberikan dirinya korban, menjadi korban Paskah. Dan dia telah menyelesaikan semuanya. Dan kini dia naik ke surga untuk melanjutkan satu misi, menjadi imam besar bagi kita orang percaya. Yang kedua, mengapa kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru mendatangkan sukacita besar? Yang kedua, dalam Lukas pasal 24 ayat 50, karena Tuhan Yesus memberi atau meninggalkan berkat khusus bagi kita. Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan berkat khusus. Dikatakan dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-murid, Yesus mengangkat tangan di Bukit Zaitun, lalu dia meninggalkan mereka. Mengangkat tangan adalah tanda memberkati. Berarti dia naik ke surga, tapi meninggalkan berkat khusus. Berkat apa itu? Berkat apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya? Yaitu berkat penyertaan dan kuasa. Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Dalam Matius 28 ayat 20, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Dalam Kisah Rasul tadi pasal 1 ayat yang ke-8, aku akan memberi kamu kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yohanes pasal 14 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku menyertai kamu senantiasa.
ketika murid-murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dikatakan ia turut bekerja. Ia sudah naik ke surga, tapi ketika murid-murid pergi memberitakan Injil, dikatakan ia turut bekerja. Yesus turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi walaupun Yesus telah naik ke surga, tetapi ia tetap hadir menyertai orang percaya melalui Roh Kudus. Dia naik ke surga dan mengutus rohnya kepada kita. Sehingga dikatakan adalah lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun kepada kamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Bahasa aslinya, dia pergi dan mengutus seorang Parakletos. Parakletos itu menunjuk kepada Roh Kudus, Roh penghibur. Dia pergi untuk mengutus rohnya datang ke dunia ini, memberikan kuasa dan menyertai orang-orang percaya, bahkan menuntun kita kepada kebenaran. Yesus pergi ke sorga bukan berarti dunia kosong. Justru dia pergi ke sorga dan mengutus Roh Kudusnya yang tinggal senantiasa menyertai kita orang-orang percaya. Pada Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan, ini bermakna bahwa Tuhan ada menyertai kita, tapi melalui rohnya. Yesus naik ke surga sebagai pribadi yang kedua, dan dia mengutus pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah. Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup kepada Allah. Dia adalah pribadi yang ketiga yang datang ke dalam dunia ini, yang mendatang dan memulai pertumbuhan perkembangan gereja Tuhan sejak keturunan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2. Memang kita tidak melihat Yesus secara langsung. Murid-murid juga ketika berpisah dengan Yesus, mereka tidak lagi melihat Yesus secara langsung, tetapi ia ada beserta kita, karena ia disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita, tapi dia mengutus rohnya. Inilah berkat khusus yang diberikan. Dia pergi supaya pekerjaan pribadi yang ketiga hadir dan ada di dunia ini. Dia menyertai kita, menginsafkan dunia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Itu yang kedua, sehingga membuat murid-murid semangat, bersukacita. Walaupun Yesus pergi, tapi mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tapi Tuhan mengutus rohnya menyertai mereka dan memberi kuasa. Roh Kudus bukan hanya kuasa, tapi Roh Kudus adalah satu pribadi yang hidup dan berkuasa. Dia ada dalam dunia sekarang untuk menyertai kita orang-orang percaya. Yang ketiga, mengapa kenaikan Tuhan Yesus ke surga mendatangkan sukacita? Kisah Rasul tadi pasal 1 ayat 9 sampai 11, karena Tuhan tidak pergi selama-lamanya. Ia tidak pergi selama-lamanya. Murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita karena mereka telah diyakinkan oleh para malaikat. Dikatakan ketika mereka sedang menengadah ke langit, tiba-tiba berdiri dua malaikat yang berpakaian putih. Kalau kita sekarang berpakaian merah, malaikat ini bukan berpakaian merah. Murid malaikat berpakaian putih dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, karena mereka semua orang datang dari Galilea bagian utara, mengapa kamu menatap ke langit saja? Dikatakan ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat naik ke sorga. Yesus naik ke sorga, bagaimana dia naik?
ke awan-awan dan ditutupi oleh awan, demikian juga nanti kalau dia datang di awan-awan akan dilihat oleh semua mata. Berarti dia tidak pergi untuk selama-lamanya, tapi ia akan datang kembali. Dia akan datang lagi. Malaikat sudah menyampaikan, seperti kamu lihat dia naik, demikian juga nanti dia akan datang. Dan malaikat meyakinkan murid-muridnya bahwa Yesus tidak pergi selama-lamanya, tapi dia akan kembali. Kisah Rasul pasal 2, dia datang dalam wujud Roh Kudus. 10 hari setelah kenaikannya ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya hadir menyertai murid-murid yang 120 orang itu, menyertai mereka sehingga mereka kepenuhan dengan Roh, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang mereka tidak dipahami oleh orang lain kecuali diterjemahkan. Ini yang biasa disebut orang bahasa roh. Bahasa roh itu ada sebagai salah satu sebuah karunia, salah satu karunia Roh Kudus. Tapi waktu Roh Kudus turun, ada 15 bangsa hadir di Yerusalem dan mereka mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa masing-masing. Berarti waktu itu yang digunakan adalah bahasa manusia. Tentu orang yang tidak mengerti asing, tapi orang yang mengerti karena dia berkata-kata dalam 15 bahasa itu dan mereka mengerti masing-masing sesuai dengan bahasanya. Yohanes 14 ayat 3, apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat, aku akan datang dan membawa kamu ke tempatku, dan di mana aku ada, di situ kamu ada. Kenaikannya ke surga hanya sifatnya temporal. Kenaikannya ke surga hanya bersifat sementara. Ia akan datang kembali. Dan ini yang kita sedang tunggu. Ia akan datang kembali, tapi tidak boleh direka-reka. Seringkali muncul para pendeta penipu, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, Yesus akan datang. Ya, 2001 yang lalu, dan hampir setiap saat selalu muncul orang yang mereka-reka, memprediksi, menafsir-nafsir, mengira-ngira Yesus akan datang. Lalu tidak jadi, lalu mereka membuat spekulasi, salah tafsir, atau panitianya belum siap. Yang menghebohkan kemarin itu tahun 2001 ya, 2001 misalnya. Sudah dijadwal bahwa tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian Yesus akan datang. Lalu tidak datang, lalu katakan, oh ya maaf, panitianya belum siap, maka ditunda berapa tahun lagi. Tidak pernah di Alkitab diajarkan bahwa kita akan mengetahui kapan Yesus datang kembali. Tapi yang jelas malaikat dan firman Tuhan yang lain menjelaskan, dia pergi tapi dia akan datang kembali. Kedatangannya dalam 2 bentuk. Yang pertama ialah ia datang dalam bentuk pribadi. Ya, ini yang kita sedang tunggu-tunggu juga, dan kita tidak tahu kalau dia datang secara pribadi dalam bentuk kematian kita masing-masing. Kalau kita dipanggil secara pribadi itu juga bahwa Yesus datang kepada kita. Dan yang kedua ialah ia akan datang secara universal atau secara massal. Itu kedatangannya yang terakhir. Ia akan datang di awan-awan, lalu menyuruh malaikatnya membunyikan sangkakalanya, lalu semua orang mati di dalam Tuhan akan bangkit, dan yang belum mati akan diubah dalam sekejap mata, lalu semua naik ke awan-awan, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Di awan-awan itulah nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus, lalu di sana kita akan diadili. Diadili bukan untuk dihukum, tapi diadili untuk menerima segala jerih payah kita mengikut Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Nanti di situ akan nampak semua hasil pekerjaan kita. Dan dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 15,
semua jeripaya kita akan diuji dengan api. Apakah terbuat dari emas, terbuat dari keramik, terbuat dari kayu, terbuat dari rumput, terbuat dari jerami. Satu kali kelak pada hari Tuhan Yesus datang, lalu kita bertemu, maka jeripaya kita akan diuji. Bila terbakar dengan api, maka kita menderita kerugian, tapi kita akan masuk surga, tapi seperti keluar dari dalam api, tidak membawa apa-apa. Itu sebabnya kita bekerja bagi Tuhan, bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi pemerintah, bagi bangsa kita. Mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena akan tiba waktu, kita akan semua yang kita buat, bukan hanya dalam gereja, ya. Pekerjaan kita nanti akan diuji, bukan hanya pekerjaan dalam gereja, tapi apapun yang kita buat seperti kepada Tuhan. Biasa tahu yang mana sana pelayanan dalam gereja. Ya na yo seranando dapat tangi yang kekarangan aku matotomi. Apapun yang kamu lakukan seperti kepada Tuhan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Karena itu murid-murid tidak kecewa, tidak putus asa, tapi mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita besar karena ada pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia hanya pergi sementara, dia akan datang kembali. Karena itu mereka bersemangat pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, karena Tuhan pasti akan datang kembali menjemput umatnya. Kalau kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, mereka pulang ke Yerusalem dan bertekun dalam doa karena ada imam besar di surga yang menjamin doa-doanya. Murid-murid pulang tidak hanya pergi memberitakan firman, tapi mereka pulang ke Yerusalem dan mereka bertekun di dalam doa. Murid-murid bertekun dalam persekutuan doa. Mengapa mereka bertekun dalam persekutuan doa? Karena mereka sudah yakinkan bahwa ada imam besar kita. Yesus pergi menjadi imam besar yang menjamin semua doa kita. Karena itu mari kita semangat memberitakan Injil kepada siapa saja, bukan mengkristenkan orang. Kita tidak pernah dipanggil untuk mengkristenkan orang, tapi kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Misi gereja adalah memberitakan Yesus Juru Selamat. Untuk apa kita kristenkan orang? Untuk apa orang pindahkan ke gereja orang Kristen? Kita dipanggil untuk memberitakan Yesus, Injil keselamatan itu. Dan kita juga dipanggil untuk berdoa, bertekun berdoa. Maka kita di gereja, khususnya kita yang disebut gereja Injili, salah satu cirinya adalah bertekun dalam doa. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum datang beribadah doa hari Jumat, mari kita gunakan kesempatan datang berdoalah. Kecuali kalau ada pekerjaan yang sangat tidak mengikat kita. Tapi yang tidak ada tidak ada yang lain, mari kita gunakan berdoa seperti murid-murid. Kembali ke Yerusalem, bertekun dalam memberitakan firman, tapi juga bertekun di dalam persekutuan doa. Mari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus dengan sukacita, karena Tuhan Yesus naik ke surga. Dia pergi menjadi pengantara. Dia pergi menjadi imam besar kita selama-lamanya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita selama-lamanya dalam kondisi apapun. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga akan datang kembali untuk menjemput kita. Nah, ini jangan permaini volumenya. Kenaikannya ke surga memberikan jaminan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang patut kita percayai. Dia naik ke surga, paling tidak dia manusia luar biasa. Bukan sekedar nabi, tapi Yesus naik ke surga berarti dia adalah seorang yang luar biasa.
dan dia yang datang dari surga kembali ke surga, maka dialah yang patut kita wartakan, patut kita beritakan, patut kita percayai, dan segala yang disampaikannya pasti digenapi. Mari kita berdoa. Terima kasih di hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberi kami kesempatan untuk sejenak merenung bahwa Yesus naik ke surga menjadi imam besar kami. Yesus naik ke surga mengutus Roh Kudus-Nya. Dan Yesus naik ke surga akan datang kembali. Beri kami semangat Tuhan. Kuasai kami agar oleh kenaikan Sang Juru Selamat kami ada semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi juga ada semangat untuk berdoa. Selalu berdoa menanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.